Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan Allah muliakan, kita lanjutkan materi pengajian kita. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena perintah untuk melaksanakan kewajiban. Untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan di dalam agama, maka batasannya disebut mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang terkena perintah dalam melaksanakan kewajiban, baik sholat, puasa, zakat, ibadah haji, menutupi aurat, dan kewajiban yang lainnya. Nah, orang yang terkena perintah dalam melaksanakan kewajiban ini ada syaratnya. Seperti halnya sholat itu wajib, atau ngaji menuntut ilmu itu wajib. Kepada siapa kewajiban itu diperintahkan? Nah, yang pertama syarat wajib, ya syarat wajib untuk melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah Islam. Jadi wajib orang Islam untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan di dalam agama, terutama perintah yang wajib. Maka tidak wajib bagi orang yang non muslim untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Seperti halnya sholat wajib bagi orang Islam, maka tidak wajib sholat bagi orang kafir. Bagi orang kafir tidak wajib sholat. Wajib sholat itu bagi orang Islam. Maka apabila identitas diri kita Islam, mengaku menjadi orang Islam, maka mau tidak mau kewajiban itu harus kita laksanakan. Maka tidak wajib bagi orang yang bukan Islam untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan. Seperti tadi, sholat tidak wajib atas dirinya, puasa tidak wajib atas dirinya, zakat tidak wajib atas dirinya, karena bukan orang Islam. Kalau orang Islam, ya mau tidak mau kewajiban itu harus dilaksanakan. Apabila ada orang kafir melaksanakan ibadah, ada orang kafir sholat, atau ada orang kafir mengeluarkan zakat, maka dia tidak terkena hukum, ya, tidak ada kewajiban atas dirinya. Ada orang kafir bersedekah, maka tidak ada urusan pahala bagi dirinya karena tidak terkena perintah, bukan termasuk mukallaf. Nah, jadi kalau misalkan identitas diri kita Islam, maka mau tidak mau orang Islam harus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan. Nah, terus apabila orang kafir masuk Islam, maka tidak wajib atas dirinya
mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama kafir. Selama menjadi kafir tidak wajib untuk mengkodok kewajibannya. Ini orang kafir, kecuali orang murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Orang murtad itu orang yang keluar dari Islam. Terus orang Islam terus menjadi kafir, maka dia murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi. Nah, maka selama murtad kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan ibadah itu wajib dikodok. Seperti sholat 5 waktu yang ditinggalkan selama murtad, maka wajib dikodok apabila dia kembali kepada Islam. Nah, kalau orang kafir masuk Islam, maka dia tidak mesti mengkodok sholat yang ditinggalkan selama kafir. Ini yang pertama, orang yang terkena perintah dalam melaksanakan kewajiban itu adalah Islam. Jadi sekali lagi, apabila kita mengaku menjadi orang Islam, maka mau tidak mau harus melaksanakan kewajiban. Ya, orang Islam harus sholat. Orang Islam ketika masuk bulan Ramadan puasa, maka wajib puasa. Ketika sudah waktunya zakat, maka keluarkan zakat. Wajib menutupi aurat dan juga melaksanakan kewajiban yang lain di dalam syariat Islam. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, syarat wajib untuk melaksanakan ibadah itu adalah baligh. Orang tersebut sudah memasuki usia baligh. Tanda-tanda orang yang sudah baligh, apabila laki-laki ataupun perempuan usianya sudah 15 tahun, maka anak tersebut sudah baligh. Apabila sudah baligh, maka wajib menjalankan seluruh kewajiban di dalam Islam. Sholatnya jadi wajib, puasa Ramadannya jadi wajib. Terus kewajiban yang lain termasuk menutupi aurat. Ya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan wajib menutupi aurat ketika sudah memasuki usia baligh 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila 15 tahun belum sampai, belum cukup di usia 15 tahun, nah, anak tersebut sudah baligh apabila mimpi basah. Mimpi basah teh lain mimpi kecebur, lain. Mimpi basah eta mimpi bersetubuh. Usia 15 tahun belum sampai, ya, encan nepi ka usia 15 tahun. Tapi anak tersebut sudah mimpi basah. Nah, sudah mimpi basah, mimpi bersetubuh, keluar mani, maka anak tersebut sudah baligh walaupun usianya belum sampai ke usia 15 tahun. Berarti anak tersebut sudah baligh walaupun belum sampai 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, khusus untuk perempuan, usia 15 tahun belum sampai di usia 15 tahun. Tapi anak perempuan tersebut sudah keluar darah. Nah, maka darah tersebut darah haid yang keluar di usia 9 tahun. Apabila usianya 9 tahun terus keluar darah, maka darah tersebut darah haid di usia 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun, seperti 8 tahun, sudah keluar darah, maka darahnya bukan darah haid, itu darah penyakit. Ya, darah penyakit itu istihadah, darah penyakit.
Jadi belum ada kewajiban kalau masih di usia 8 tahun. Nah, kalau sudah di usia 9 tahun keluar darahnya, maka termasuk anak tersebut sudah balik. Anak yang belum mencapai usia balik, walaupun belum wajib untuk melaksanakan sholat, puasa Ramadan, belum wajib menutupi aurat, tapi kita sebagai wali dari anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, kita punya kewajiban untuk menyuruh kepada mereka di usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Kita suruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Jadi walaupun belum balik, tapi di usia 7 tahun ini kita tetap menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat, menyuruh anak kita untuk belajar puasa, belajar sholat. Ini kewajiban kita. Ya, kewajiban kita mendidik anak kita sebelum mencapai usia balik. Disuruh, ya bahkan diajarkan, bukannya sekedar nyuruh. Diajarkan oleh kita bagaimana cara sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya menutupi aurat, itu diajarkan oleh kita. Dan ketika anak tersebut sholat, maka pahalanya untuk kita sebagai orang tua yang menyuruh kepada mereka. Di usia 7 tahun kita wajib menyuruhnya, mengajarkannya tentang ibadah, tentang sholat. Terus kemudian di usia 10 tahun, kita bukan hanya sekedar menyuruh, kita punya hak untuk memukul anak kita apabila disuruh masih membangkang. Di usia 10 tahun disuruh sholat sama kita, terus anak tersebut tidak mau sholat, masih tetap tidak mau sholat, maka kita punya hak untuk memukul. Cuman memukulnya ghaira mubarrohin, memukul yang tidak melukai, cukup dari pinggang ke bawah. Memukulnya dari pinggang ke bawah, ya, yang tidak melukai, jangan pakai kayu, cukup dari pinggang ke bawah memukulnya. Ya, maksudnya menakut-nakuti lah supaya anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Ini supaya terbiasa. Setelah dewasa nanti, setelah balik nanti, anak kita ini sholat itu sudah terbiasa, puasanya sudah terbiasa pada saat mereka sudah memasuki usia balik. Maka dari sejak usia 7 tahun kita ajarkan mereka cara-cara wudhu yang benar, cara sholat, ya, kita suruh sholat. Di usia 10 tahun diajarkan, disuruh oleh kita untuk melaksanakan sholat. Ya, di usia 10 tahun ini kita punya hak untuk memukul, ya, memukul anak kita apabila dia tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut. Karena di akhirat nanti anak ini bisa menjadi penolong kita dan bisa juga menjadi musuh kita. Bisa menjadi penolong kita, bisa juga jadi musuh kita. Ini anak. Anak ini nanti di akhirat bisa memberikan syafaat terhadap kedua orang tua. Apabila kita sebagai orang tua ahli maksiat, setelah dihisab di akhirat ternyata kita ini banyakkan maksiat daripada ibadah,
dan akhirnya divonis kita masuk neraka. Nah, anak kita ini bisa jadi penolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita. Ketika anak kita masuk surga, kita sebagai orang tuanya ya masuk neraka misalkan. Ini anak bisa memberikan syafaat, bisa menjadikan penolong untuk kita. Jadi di dalam iktibarnya anak ini tidak ridho ya masuk ke surga tanpa kedua orang tua. Saya pengen masuk surga dengan ibu bapak saya. Saya pengen masuk surga dengan kedua orang tua saya. Sementara kedua orang tuanya masuk neraka. Jadi anak ini menginginkan kedua orang tuanya masuk ke surga bareng, karena dia bisa ahli ibadah, bisa menjalankan taat, bisa menjalankan perintah Allah secara istiqomah karena sebab orang tuanya yang mendidik, yang menyuruh, yang mengajarkan, yang membawanya ke pesantren misalkan, sehingga menjadi anak yang soleh. Maka anak ini akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tua. Bahkan sebaliknya, anak ini bisa menjadi musuh kita. Kita asik ibadah sendiri, tidak pernah ngajak anak, tidak pernah nyuruh anak, tidak pernah mendidik anak kita dalam melaksanakan ibadah. Setelah di akhirat nanti, hasil perhitungan ibadah kita ini jadi ahli surga, sementara anak kita masuk neraka. Dan anak ini akan mendakwa, menuntut, ya Allah, saya enggak ridho orang tua saya masuk surga. Mereka ibadah asik sendiri, tidak pernah nyuruh saya, tidak pernah ngajak saya ngaji, tidak pernah nyuruh saya sholat. Saya tidak paham ilmu agama, saya tidak mengerti tentang sholat karena orang tua saya membiarkan saya ngantep. Nah, setelah dipertemukan ternyata benar orang tuanya asik sendiri ibadah, sementara anaknya ini celaka. Anaknya tidak mau ibadah, tidak pernah disuruh, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dimondokkan, ya di pesantren. Anaknya dibiarkan begitu saja, dikasih uang, dikasih makan, dikasih uang, dikasih makan, hanya seperti itu. Sementara orang tuanya asik melaksanakan ibadah sendiri. Maka di akhirat nanti anak tersebut nuntut ya, sama orang tuanya kepada Allah, tidak ridho, orang tuanya selamat sementara dirinya celaka. Akhirnya anak ini nyeret kedua orang tua. Yang tadinya kita masuk surga enggak jadi lantaran kita membiarkan anak-anak kita. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, maka kita jangan bosan-bosan ngajarkan kepada anak, nyuruh kepada anak kita untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, supaya ngaji. Jangan bosan-bosan. Walaupun anak kita masih seperti itu terus, untuk sekedar kewajiban kita gugur dengan nyuruh. Jadi pada saat anak kita masih kecil, kita nyuruh terus, ngajak terus, ngajarin terus, tapi tetap anak ini bandel, artinya tidak mau melaksanakan ibadah, masih seperti itu. Nah, itu ringan beban kita, tidak akan nyeret kalau seperti itu. Kita pernah ngajak, sering mengingatkan kepada anak kita supaya melaksanakan ibadah, sering ngajak ngaji, sering ngajak sholat. Tapi anak kita tetap nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Nah, itu gugur kewajiban kita.
Tapi kan tidak hanya sampai di situ. Kita tidak ridho anak kita, keluarga kita ini menjadi bahan bakar api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian naro dari siksaan api neraka. Jangan sampai yang menjadi bahan bakar api neraka itu istri kita, anak kita, semua ada di dalam api neraka. Kita tidak ridho, jangan sampai seperti itu. Walaupun tidak nyeret kita, tidak bawa-bawa kita sebagai kepala rumah tangga, tapi kita jangan ridho mereka semua jadi ahli neraka. Maka jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Jangan sampai mereka semua ini menjadi bahan bakar api neraka. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban ya sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, mengajarkan kepada mereka, mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan di dalam agama Islam. Kita ajarkan mereka sholat, kita ajak mereka sholat. Jangan ini sekedar nyuruh. Kita nyuruh anak ya, dengan menyuruh pun memang gugur kewajiban. Kita nyuruh anak untuk sholat, gugur kewajiban kita. Tapi kita harus kontrol, bener enggak sholatnya. Jangan-jangan cuman sekedar masuk sholat, masuk kamar, duduk doang, kira-kira sholatnya udah lama, udah beres, baru keluar. Atau sholat yang dilakukan sholat yang asal-asalan. Nah, kita harus memerintahkan dan juga kita harus lihat bagaimana sholatnya, bener apa enggak, wudunya bener apa tidak. Wudu anak kita, wudunya istri kita, semua keluarga kita dalam melaksanakan ibadahnya ini benar apa tidak, harus sampai ke sana. Jadi jangan cuek, jangan membiarkan ibadah mereka itu ibadah yang asal-asalan. Ya. Ibadahnya harus benar-benar sesuai dengan ilmunya. Maka jangan bosan mengingatkan, jangan bosan-bosan ngajak ya kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Kita hanya sekedar menjalankan kewajiban, nyuruh, mengajarkan, mengingatkan. Tapi secara hakikatnya Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Anak-anak istri kita ini nurut sama kita bukan lantaran ucapan kita, karena Allah yang punya kehendak, karena Allah yang punya taufik hidayah. Maka jangan bosan-bosan nyuruh, jangan bosan-bosan ngajak ya kepada anak istri kita untuk melaksanakan ibadah. Karena kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita ini jangan hanya sekedar sampai di dunia, harus berlanjut kebahagiaan di dunia ini sampai kepada akhirat, yaitu dengan ya mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah, menjalankan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan membiarkan ya, jangan membiarkan mereka ini menjadi bahan bakar api neraka. Nah, terus kalau misalkan anak kita sudah mencapai usia balik, secara kewajiban kita tidak ada, karena sudah masing-masing. Kalau sudah di usia balik, sholat dan tidaknya anak kita, maka dosanya ditanggung oleh anak kita. Kalau sudah balik, jadi kalau sudah balik kewajiban nyuruh itu sudah tidak ada.
tidak seperti sebelum balik. Nah, cuman tetap ya walaupun sudah usianya balik, kita tetap harus mengingatkan. Bisa jadi kan setelah menjalankan kehidupan rumah tangga, kerja, akhirnya ibadahnya dilalaikan. Bisa jadi seperti itu. Ibadahnya masih lalai, ibadahnya masih ditinggalkan. Nah, kita terus mengingatkan, karena tadi jangan sampai diri kita dan keluarga kita ini jadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi bahan bakar api neraka. Terus mengingatkan walaupun mereka sudah rumah tangga. Sekali-kali kita datang ke rumahnya, kita lihat pada sholat apa enggak. Ya, suka pada sholat apa enggak nih anak kita. Karena ketahuan orang yang biasa sholat dengan orang yang tidak biasa sholat, bisa ketahuan. Jadi jangan asik sendiri. Ibadah kita jangan asik sendiri. Apabila anak kita tidak melaksanakan kewajiban, maka diingatkan oleh kita, dinasihati oleh kita, dikasih tahu oleh kita, diajak oleh kita. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, apabila anak kita melaksanakan apa yang dilarang pun ya harus diingatkan. Harus diingatkan. Jangan sampai mereka ini celaka dengan apa yang dilakukannya pada saat di dunia. Jadi kalau sudah balik, maka wajib atas dirinya untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, terutama perintah yang wajib ya, di dalam syariat Islam. Jadi kalau sudah masuki usia balik, nah ini syarat wajib untuk melaksanakan kewajiban. Pertama tadi Islam, yang kedua adalah balik. Ketika sudah Islam, mau tidak mau harus melaksanakan kewajiban. Wayahna ketika sudah masuk Islam, sudah jadi orang Islam, harus sholat, puasa. Terus kemudian yang kedua balik. Apabila sudah masuki usia balik, maka wajib untuk melaksanakan seluruh kewajiban. Ya, seluruh kewajiban yang diperintahkan. Kalau belum balik, diajarkan, ya, diajarkan sholat, diajarkan puasa. Maka orang tua kita dulu mengajarkan kita waktu kita masih kecil, puasa setengah hari, pas zuhur buka, habis buka zuhur disambung lagi sampai maghrib, terus menerus. Gak apa-apa kalau masih anak kecil, boleh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi itu adalah kewajiban, ya, kewajiban batasan seseorang untuk melaksanakan kewajiban, ya, untuk melaksanakan kewajiban. Ini disebut dengan mukallaf, orang yang terkena perintah. Jadi orang yang terkena perintah untuk melaksanakan kewajiban itu yang pertama Islam, yang kedua balik. Nah, terus nanti masih ada lagi kelanjutannya karena masih banyak. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.